Ya, haleluya. Ya saudara, ya luar biasa ya. Pagi hari ini kita udah sampai berapa minggu lalu kita udah sedang bicarakan tentang Tuhan berkati saya gitu ya. Gini saudara, mungkin orang akan berkata gini, wah itu mah teologi kemakmuran, oh itu klub berkati aku gitu ya. Saudara, saya 2 minggu lalu katakan gini, siapa sih yang hidup di sini yang bisa berkata gini ya, saya mah napas gini nggak pakai Tuhan loh gitu, ada nggak? Saya mah bisa kayak gini, bisa pakai pakaian gini, nggak ada Tuhan ini, saya kerjain semua, ada yang bilang gitu? Sebenarnya waktu kita sadari semua yang kita miliki, ya, sampai dibilang rambut kita pun gitu, itu milik Tuhan sebenarnya. Itu karena supply Tuhan, amin. Itu karena anugerah Tuhan, itu hanya kasih karunia Tuhan, amin. Ya, jadi waktu kita dengar firman Tuhan, saya review sedikit ya karena yang ada yang 2 minggu lalu nggak hadir. Waktu dikatakan di Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan dia tidak tambahkan, he added no sorrow ini, dia tidak tambahkan kesedihan. Ya, terus kita pelajari, dia nggak, Tuhan hanya nggak tambahin kesedihan loh, dia nggak tambahkan sakit penyakit, dia nggak tambahkan penyesalan di dalamnya. Ya, jadi ternyata kekayaan kaya itu karena berkat Tuhan, amin. Dan dia nggak tambahkan yang buruk-buruk itu. Ya tapi Pak, sama Dikun Hartono juga kaya Pak. Ya kaya, ditangkap sama KPK. Ya, kok Aguan gitu? Belum ditangkap ya, baru diperiksa. Ya, yang punya APL, anaknya juga kena. Apakah itu kekayaan dari Tuhan? Ya, bukan. Ya, tapi kalau Tuhan bilang ini, kalau berkat Tuhan menjadikan kaya dan dia tidak tambahkan, dia jadi gini ya. Nih saya kasih berkat nih Pak Rudi, ya CIT kasih berkat lah. Mau berapa? 1 triliun cukup nggak? Lebih Pak, deh cukup Pak, ini 1 triliun. Tapi pakai gini ya, pakai sakit mau nggak? Nggak mau, ya kan? Ya kan? Kalau Pak Rudi masih mikir, sakit apa dulu Pak? Kalau Pano ya boleh lah. 1 triliun. Tapi nggak ditambahkan apapun yang buruk. Yang malah itu kata firman Tuhan ya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang ya. Jadi jangan pikir gini. Kalau nanti kalau diberkati di gereja gitu ya, diberkati sama Tuhan Yesus, nah, nanti ada bayarnya lah ya kan. Nggak ada sih makan siang gratis. Udah gitu jahatnya gitu manusia ya. Ya nanti bayarnya pakai kesusahan ya. Kaya sih kaya, itu orang kaya sih kaya. Cuman Pak Melki, mana ada tuh orang kaya. Kenapa Pak? Iya, kaya sih kaya. Cuman bininya minta cerai. Jadi gitu. Iya, anak-anaknya narkoba Pak. Ya, nggak seperti itu ya. Ini mesti make sure dulu, ya. Tapi kalau kayak gini, siapa yang di sini mau kaya? Siapa yang mau kaya? Nggak banyak ya. Ragu-ragu ya, kata aku dijebak. Nggak dijebak, nggak. Kaya, bener-bener kaya gitu. Saya mau ulang lagi biar difoto sama malaikat. Cetrek, nah ya udah ya, difoto ya. Jadi udah ada di surga ya, difoto. Semua mau kaya, amin? Kenapa takut gini-gini? Takut kan? Nanti ada buntutnya gitu kan. Kaya sih kaya, tapi ada buntutnya. Nanti dijebak, ternyata di depan misalnya gitu. Orang bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dia tidak tambahkan sorrow sedikit pun. Tidak tambahkan dengan berkat itu kesedihan atau pain, sakit atau regret, nyesel. Tidak.
Mungkin ya kalau di wawancara sama Dikun, nyesel nggak kayak gini? Nyesel nggak terima BLBI ratusan miliar gitu? Nyesel gue. Keluarga gue berantakan, cerai-berai, gue mesti jadi buronan ke seluruh dunia. Mungkin lah ya. Kalau ya nggak tahu dia, cuman kalau saya sih pasti nyesel kalau model gitu. Enggak ada. Ya kan, kaya sih kaya, cuman plus. Tapi Tuhan tidak berjanji begitu. Dan kita sudah belajar, ya, di 1 Tawarin 4-nya kan, bagaimana Yabes, seorang namanya juga Yabes, Soro, namanya juga udah sedih, udah namanya juga udah penyakit, namanya juga udah kesedihan, karena mamanya melahirkan dia dengan kesusahan, namanya udah susah, ya, dan dia itu bilang ini, Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, tanganmu sendiri yang menjaga aku ya, dan tidak ada kesakitan menimpaku. Oke, Tuhan bilang gini, gua kasih, dikasih. Dan firman Tuhan katakan, kita udah baca 2 minggu lalu, ya, dia lebih terhormat. Nah, jadi kalau saya tanya gini, siapa yang mau kaya dan terhormat di mata Tuhan? Wah, lebih lagi dong ya mestinya, amin? Amin? Oh enggak, ya kan, ragu-ragu itu, enggak, ya, kita udah kaya, terhormat, ya, itu yang Tuhan berikan. Ya, karena itu nanti kita akan lihat bagaimana Abraham diberkati. Ya, kita mau lihat bagaimana Yesus mati di kayu salib itu menanggung semua kutuk dan memberikan semua berkat. Kita akan melihat bagaimana kalau Tuhan bilang ini, saya berkati Pak Alex. Itu artinya gini, nggak ada seorang pun yang bisa mengutuk Pak Alex, Pak. Amin. Amin. Coba saudara katakan ke di sini, Tuhan memberkati saya. Ngomong-ngomong, Tuhan memberkati saya. Nggak ada yang bisa ngutuk. Mesti jelas, tidak ada yang bisa ngutuk. Jelas nggak statementnya? Halo, ada yang nggak jelas? Kalau Tuhan memberkati Melki, ada yang bisa ngutuk nggak? Ya kan? Mungkin mesti make sure. Mungkin kalimatnya sederhana. Tuhan memberkati Melki, tidak ada yang bisa kutuk. Ya, jadi waktu Tuhan bilang gini, He added no sorrow, no pain, no regret. Dia tidak tambahkan kesedihan, kesakitan, atau penyesalan. Kenapa? Karena dia cuma kasih berkat. Dia hanya kasih berkat. Amin. Halo, amin. Ya. Jadi at least ya, setidaknya di tempat ini kita tahu waktu kita minta berkat dengan pada Tuhan, kita nggak punya di belakang pikiran kita atau di otak di pikiran kita tuh pikir gini, tapi ngeri juga nanti kalau diberkati Tuhan, nanti kalau dapat 1 triliun baru dikawin lagi, misalnya mikirnya gitu. Nggak ada. He added no sorrow in it. Ya, jelas? Amin. Ya. Jadi waktu kita berharap berkah, ya, berkah tuh ya. Bahasa Ibrani-nya juga mirip bahasa Arab ya. Barokah. Barakah. Berkat Tuhan. Ya. Minggu lalu kita dengar Henry bilang ini, he wanted us to enter into the celebration of his lavish gift, pemberiannya yang mewah. Ya, dia mau kita masuk di dalam perayaan, ya, pemberiannya yang mewah. Ya, jadi kalau kita udah berhadapan sama Tuhan Raja segalanya, kita mesti mengerti gayanya Tuhan. Kita mesti mengerti, oh Tuhan gue kayak gini, sehingga kita tidak dikadalin sama yang bilang Tuhannya itu jahat, Tuhannya itu buruk, Tuhan itu memberi yang buruk. Ya, make sure. Ya, giving by the hand of His beloved Son. Ya,
itu semua diberikan dari tangannya Yesus sendiri. Ya, kita kan jelaskan Yesus yang layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan. Hanya siapa? Hanya Yesus. Ya kan saya nggak layak. Karena lu nggak layak, lu qualified. Saya ulangi ya. Dia yang layak, kita nggak layak. Tapi karena kita nggak layak, kita qualified. Ya. Jadi kalau saya bilang, Yesus orang berdosa. Ya benar, Tuhan Yesus turun ke bumi untuk orang berdosa. Benar nggak? Gini. Sekarang kalau kita ada gini, di restoran mana? Yang di IP. Umur 60, makannya dapat 50%. Restoran apa tuh namanya? Eastern ya. Pak Yaya umur berapa ya? Oh, Pak Yaya kan. Pak Yaya umur berapa? Anggap aja Pak Yaya umur 65. Dia perlu ragu nggak? Perlu ragu nggak masuk Eastern dapat 50%? Enggak kan? Ya, kenapa? Dia nggak usah ngapa-ngapain, dia udah qualified. Ya, saudara gini, saudara orang berdosa, benar nggak? Benar. Tuhan Yesus mati untuk orang apa? Orang berdosa. Qualified nggak? Qualified. Saudara nggak sih maksudnya qualified? Maksudnya gini, memenuhi persyaratan nggak? Gitu kan? Memenuhi. Jadi kalau udah memenuhi persyaratan, ya, saudara datang, udah umur 65 nih, ke Eastern. Terus bilang gini, Pak, saya umur 65, ya Bapak dapat 50%. Nggak mungkin lah, bohong loh. Ntar bilang, bohong nih, kasih. Nanti saya dijebak nih, nanti malah saya suruh bayar lebih mahal, begini, begitu. Nggak jadi udah saya makan. Yang nggak menikmati siapa? Sendiri kan? Ya, saudara qualified karena saudara orang berdosa dan saya. Karena dia mati untuk orang berdosa, saudara dan saya. Ya, Pak, kenapa Bapak berani ngomong gitu? Nanti orang berdosa semua. Enggak, saya yakin kalau saudara makan, saudara masuk makan di Easter, saudara makan. Kalau ada dosa saudara copot semua. Kenapa? Karena saudara terima semua yang baik dari Tuhan. Yang di dalam dirinya nggak ada dosa. Nah sekarang hari ini kita sedang merenungkan Tuhan memberikan kepada kita berkat keuangan. Ya kan? Terus kita bilang nih, Pak kalau saya banyak duit nanti saya jadi nggak benar. Ya lu. Tapi kalau Tuhan yang ngasih, dia tidak kasih dengan sorrow, dengan kejahatan, dengan pain, dengan penyesalan. Itu kan janji. Amin. Amin. Ya. Jadi make sure kita tuh nangkap gitu. Oh iya benar. Ya. Dia kasih sendiri dari tangannya. Jadi tinggal terima. Ya. Minggu lalu kan kita bilang, jadi no sorrow tanpa kesedihan, no regret tanpa penyesalan, no pain tanpa kesakitan. Make sure. Ya. Jadi waktu kita bilang ini, Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan saya berharap besar berkat Tuhan. Bahkan setiap waktu, setiap saat saudara boleh bilang sama Tuhan. Ya Pak, jangan keseringan. Etis saudara katakan firman. Ya, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku, tanganmu sendiri yang menyertai aku. Kesakitan tidak menikmati. Ya, tadi pagi saya juga ngomong, ya, bilang bahwa waktu kita kembalikan firman itu ke Tuhan, firman Tuhan yang bilang dia saya, firmanku tidak akan, yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. At least saudara bilang firman Tuhan kok. Tidak akan sia-sia karena pelaksana firmanku kuat. Ya, jadi kalau orang tanya sama kita, ya, Grace, banyak ngomong loh, ngomong tinggi-tinggi, prakteknya gimana? Ya ngomong loh. Kristus berkati saya, Kristus, Tuhan berkati saya. Ya ngomong dong, Kristus kesehatan saya. Ya, saudara, orang ngomong nih, mungkin orang yang paling dekat nih, istri saya bilang gini, lu masih begini, mana bisa diberkati?
Emang gua nggak layak, tapi Kristus layak. Karena jadi qualified, hebat. Jadi nggak akan bisa lolos sebenarnya. Ya. Dan kita tahu, kita baca waktu main Mazmur 68 ayat 10, Mazmur 115 ayat 14-15. Hari lepas hari bertambah, increasing, day by day. Dia menjadi penanggung bagi kita, increasing. Ya, hari ini. Kenapa? Karena Dia pencipta langit dan bumi. Amin. Pada dulu semua ya. Amin, saudara. Amin ya. Yohanes mengakui kok. Yohanes Pembaptis mengakui segalanya bagi. Yohanes itu nabi terakhir. Kalau saya baca Lukas 16 ayat 16, dia nabi terakhir di Perjanjian Lama. Jadi nabi terakhir Perjanjian Lama siapa? Yohanes. Yohanes Pembaptis, sepupunya Tuhan Yesus sebagai manusia. Ya, kita baca aja. Sepupunya. Dan dia nabi terakhir. Ya, makannya belalang, madu hutan, pakaiannya dari bulu binatang. Ya, dan dia bilang, Yohanes 3 ayat 27 kita baca sama-sama. 3-4. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Orang lain mungkin bilang enggak, dia nggak tahu aja. Kalau saudara dan saya tahu, dikasih tahu oleh Firman. Ya, dikasih tahu. John replied, no one can receive anything. Anything. Ya. Kemarin ada berita, wah, Prince mati katanya, Prince meninggal. Prince penyanyi. Bukan Joseph Prince ya, Prince penyanyi umur 57. Ya. Ini kaya, mungkin hebat. Mungkin semuanya dia peroleh. Mati muda juga saudara. Ya. Jadi manusia tuh kalau tanpa pengertian dibilang, itu seperti binatang yang dibinasakan. Firman Tuhan bilang gitu. Dan saudara dan saya bersyukur sekali saudara dan saya ini semua mempunyai pengertian. Oh, nggak ada yang kita hidupi sekarang nih. Kita punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya sepeda motor, punya apapun dibilang anything yang tidak dikaruniakan dari surga. Mau pemain bass bisa main bass, wah jago, semua dikaruniakan oleh Tuhan Yesus. Ya, semua. Ada raja di Alkitab, Nebukadnezar bilang ini, oh semua punya gua nih hebat. Dia lihat semua kerajaan hebat, gua punya gua semua, kaya gua semua. Karena kemampuan saya, gua, ya, sampai dia bilang ini, mana Tuhan? Ada kan yang nantang itu, ada nggak? Ada dulu, zaman kita, saya muda, ada The Beatles nantang gitu. Ada yang bikin Titanic nantang kayak gitu. Ada dulu, kalau nggak salah tuh astronot Rusia waktu dia keluar dari atmosfer, karena naik Soyuz, keluar baru keluar dari bumi atmosfer gitu. Dia bilangin, gue nggak lihat Tuhan gitu. Wah, enggak. Ya, coba sekarang tabung oksigennya ditarik, baru dia lihat Tuhan, benar nggak? Halo? Kalau di ruang angkasa di bulan nih, baru di bulan, kayak tabung oksigen dong, ya nggak? Jalan gitu. Wah, gue nggak lihat Tuhan. Sok cabut tabung oksigennya. Lihat Tuhan nggak? Tuhan, tolong. Nggak usah gitu. Ya, kalau kita naik kendaraan umum, bus, luar kota atau naik pesawat, baru turbulen, Allah Akbar, Tuhan Yesus, Tuhan, semua juga itu betul. Ya, oh ya lagi sebelah, parah. Ya, kayak gempa di Jepang. Masih seru semua, goyang semua, rubuh semua, bermenit-menit, Tuhan. Yang nggak tahu deh masing-masing namanya biasanya. Ya, kenapa nggak begitu simpel? Saya punya sekarang, dan saya akan dapat sekarang,
Apa yang saya peroleh? Semuanya Tuhan yang berikan. Amin. Halo, amin. Ya, terus kita bilang gini, aduh ketahuan nih sama Tuhan, dia nggak akan kasih lagi. Nggak mungkin. Pasti kita mengakui seperti ini, ya, unless God gives it from heaven. Waktu kita menyari, waktu kita berkata, waktu kita terus berkata, Tuhan di surga bilang, mau kasih lagi, berlimpah. Kenapa? Karena dia berikan dengan lavish, dengan mewah. Sama-sama katakan dengan mewah. Ya, percaya. Kadang-kadang kita dengar aja percayanya, ya ngomong enggak gitu. Enggak. Kita berhadapan sama Tuhan sendiri yang ngomong. Ya, dia sendiri yang bilang katanya gua kasih Mel, lagu ya, gua berkati lo berlimpah-limpah. Gua udah kasih anak gue yang termulia di surga. Lo lihatnya di surga yang paling the best, yang harganya paling mahal, yang paling top deh. Di jalannya dari emas Tuhan, semua jalan aja buat saya Tuhan, emasnya Tuhan. Enggak ada harganya dibanding Yesus yang tidak ternilai. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Ya, jadi kesulitannya sekarang kita jelas nih kesulitannya nih. Dalam tanda petik ya. Kesulitannya karena kita sulit menerima sesuatu yang mewah. Sulit. Bukan saya sulit-sulitin, ya. Contoh lagi ya Pak Rudi ya, nggak apa-apa ya Pak Rudi. Kalau Pak Rudi misalnya bilang, Pak Melki, saya beliin, saya siapin bakmi deh. Bakmi mana? Siantar. Yang paling enak deh. Bener Bang Melki, besok datang betul ya. Saya datang pasti ada, kenapa? Karena memang dia tukang bikin bakmi Siantar. Saya datang juga artinya gini. Ya. Coba dia bilang gini sama saya, Pak Melki datang ke rumah saya deh. Kenapa Pak? Saya kasih deh 1 triliun rupiah deh. Saya kasih 1 triliun. Saya bukain cek 1 triliun. Sorry Pak Rudi. Saya terus lihat ini, saya lihat orang lagi gila atau gimana ya? Kenapa? Saya nggak percaya dia punya 1 triliun, benar nggak? Kalau dia punya juga, dia masa kasih saya? Ya sulit nggak? Jadi sulit kan? Jadi waktu saya mau cerita sama istri saya juga, tahu nggak? Pak Rudi suruh saya ke rumahnya besok. Kenapa? Mau dikasih 1 triliun saya? Dawan kali, paling gitu kan? Iya nggak? Kata Pak Rudi, lu tahu gue punya. Sudah lihat nggak? Maksud saya cuma mau tunjukin gini. Kalau dia kasih suruh saya ke rumahnya, kasih bakmi Siantar, saya lebih percaya gitu loh. Dibanding kalau saya dibilang suruh ke rumahnya dikasih 1 triliun. Ya, saudara aja dengerin Pak Melki ngomong apa sih ini gitu. Saudara aja nggak percaya gitu kan. Kata Pak Rudi gini, awas tuh, gue ntar punya 10 triliun lo gue kasih. Amin Pak Rudi. Nggak juga. Kata gue diledekin. Enggak ya. Nggak, poinnya gini poinnya. Bahwa manusia waktu dengar begitu besar, ya dia akan berkata gini, entar dulu, kita intai dulu. Tahu nggak, Pak Rudi mau kasih gua 1 triliun, kita intai dulu, kita lihat rumahnya, rumahnya masih gini-gini juga. Ya, gitu ya kan? Kita tuh ada gitu-gitu, makanya pengintai itu ngintai dulu. Dia bilang kita intai dulu deh. Tuhan mau kasih tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan mau kasih batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, air di mana-mana, mengalir madu, mengalir susu, mengalir air. Pohon anggur, pohon zaitun, pohon ara, pohon delima, banyak, gede, mudah dipetik. Ngomong doang lo enak. Nah kan gitu kan. Kenapa? Nah maksud saya gini, sama nih. Ya makanya tadi saya contohnya saya. Ya, sekarang saudara dan saya bukan berurusan sama Pak Rudi.
Atau Melki lah yang janjiin gitu. Pak, Kak Rudi, makan pisang goreng di rumah saya Pak, mau kopi, saya bikinin kopi deh, sebagus-bagusnya. Dia lebih percaya. Tapi kalau saya bilang, Pak, nanti saya bukain cek deh, 1 triliun. Dia ngomong sama bininya, Melki lagi syarat apa gimana ya? Bisa gitu. Ya. Tetapi kita ini berurusan bukan sama Melki, sama Pak Rudi atau sama manusia. Kita berurusan sama Tuhan. Dan Tuhan bukan ngasih, lu datang deh ke rumah gue janjiin deh. Dia kasih dulu. Dia kasih dulu atau dia suruh gini, suruh kita mikir. Nah, sekarang lu lihat ya. Nih Yesus nih, mati dikasarin nih, anak gua nih, tunggal. Ya. The best dong. Kita mesti lihat nih dia the best gitu ya. Waktu kita lihat, ada nggak yang lebih mahal dari Yesus? Kata Martin nggak ada. Ada nggak yang lebih mahal? Ada nggak yang lebih mahal dari Yesus? Ada? Nggak ada ya. Jadi waktu kita bilangin, Yesus mah nggak kasih berkat gue, berarti lebih mahal duit daripada Yesus. Tuhan Yesus mah nggak akan kasih kita kesembuhan ini, berarti lebih mahal dong kesembuhan dari Yesus. Jelas? Ya? Tapi nggak apa-apa. Saya bukan maksain ya, supaya maksain ini makan nih, bukan. Saya cuma bikin ini. Kita nih terus-menerus mesti belajar, ya dengar, dan kita akhirnya gini ya, ya. Kemarin saya jalan sama istri saya, terus saya cerita aja ya, saya doa sih sebenarnya Roh Kudus tolong nih cerita ini gimana ya. Ya terus dia bilang gini, Melki coba ya. Karena kalau dengerin ayat ini, lu hidup sekarang umur 20 berapa? Ya hampir mati ya Tuhan. Siapa yang pelihara sampai segini? Sampai anak lu tuh segede manusia gede. Ya, segede. Siapa yang kasih makan? Tuhan. Sekarang kamu di bawah kasih karunia. Siapa? Kamu tuh tahu bahwa kamu bukan hanya hidup. Ya, kamu saya perhatikan. Saya lihat. Kenapa? Kamu tahu. Aku mengarahkan wajahmu kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Engkau diperhatikan, ya, dilihatin gitu ya. Ya, kita jalan nih ya di lapangan gitu ya. Tuhan lihatin kita nih. Perhatikan kita. Ya enggak? Never leave us, never forsake us. Sekarang gini. Terus kita lihat ke depan gitu ya. Ada nggak ya berkatnya? Samanya nih kita lagi jalan nih, kita nggak lihat tuh pintu yang di ujung paling ujung tuh. Tapi tuh pintu ada nggak? Ada. Kenapa kita nggak jalan terus? Ketemu kan? Ya. Makanya Tuhan tuh ajarkan kita tuh lihat, ya, lihat dia lagi. Makin kita lihat, makin kita gini. Iya ya, nggak ada buruknya ya. Iya ya. Kenapa gue mesti ngapa-ngapain? Orang Tuhan menciptakan segala sesuatu aja, ya, dengan berfirman. Terus saya bilang sama Tuhan, tapi kan saya manusia. Saya kan nggak lihat Tuhan. Saya tuh nggak tahu kenapa ya ragu ya Tuhan. Tapi saya nggak lihat sih, saya nggak lihat. Saya nggak lihat. At least gini deh, bukan lihat sesuatunya deh. Saya minimal gini, kasih tahu deh Tuhan bagaimana, how. Ya gimana coba gimana? Ya, gimana nih misalnya gereja nih, gimana nih kalau penuh semua nih, gimana Tuhan? Dan Tuhan cuma bilang gini, kalau saya kasih tahu bagaimananya, nanti kamu lihat, nanti kamu pusing, kamu stres, ya. Mending kamu nikmati aja, benar nggak? Ya Tuhan ya. Jalan aja. Ya seperti Abraham berjalan bawa Ishak, ya mau dipersembahkan karena diperintahkan. Di balik gunung yang dia nggak lihat ada kambing domba yang naik di sisi yang lain. Dia lihat nggak? Nggak lihat. Ya coba Abraham lihat gitu. Nanti si Tuhan pengen ganti, nanti Tuhan pengen ganti. Tapi dombanya gimana ya? Nyasar nggak ya? Nanti saya bawain ke atas siapa? Nanti kalau udah ke atas gimana nangkapnya? Terus kalau udah nangkap kan lari. Nanti gua ditanggung. Gimana? Nah Tuhan, dia liar gitu aja Tuhan nggak kasih. Ya makanya Tuhan bilang apa? Ayo lu resa aja, percaya saja. Tuhan yang menyediakan.
Amin. Ya, semua paket berkat keuangan berlimpah sudah dibayar. Sama-sama katakan sudah dibayar. Kurang yakin. Sudah dibayar. Gini. Saudara tadi nyanyi ya. I see Jesus by your sacrifice. Saudara lihat dong. Bisa bayangkan kan Yesus mati di kayu salib, amin? Ya, dipatek, dipaku, ya kan? Itu buat apa? Buat bayar, amin? Ya, jadi kasihnya Tuhan sama keadilannya Tuhan bertemu. Ya, kalau mau didebatin, wah kenapa Tuhan kena bayar sama siapa segala macam, artinya gini, itu keadilan Tuhan. Ya, ya kan Tuhan bisa main hapus saja, nggak pakai adil aja juga bisa, itu kan dia Tuhan. Kalau dia Tuhan nggak adil, melontok semua jagat raya ini di orbitnya semua, udah chaos, kacau. Kenapa? Tuhan nggak adil, saya enak-enak gua aja. Tuhan adil, karena itu dia mati, dia bayar. Ya, Tuhan kasih, bukan saudara-saudara yang mati, tapi anaknya. Hebat nggak? Hebat. Luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi bolak-balik pertanyaannya apa? Dia mau, dia maha kuasa, dia maha hebat, dia mau. Saudara mau nggak? Saudara saya mau nggak? Atau mau nggak? Itu persoalan. Mau. Amin, yang mau? Amin. Ya. Jadi udah dibayar. Waktu Tuhan bilang ini kepemilikan. Tinggal jalan. Blood, darah. Adam, darah, Edom, darah, Obed Edom, darah. Dalam kitab banyak ya. Telah tercurah. Bayar. Overpayment. Darah yang mahal, gak murah. Untuk saudara dan saya memiliki semua kepemilikan ini. Tanah yang berlimpah sudah madunya, air mengalir di sungai, di danau, di gunung. Ya, ada madu, berarti ada lebahnya, ya, ada bunga-bunga. Dan saya memiliki kepemilikan. Ya, saudara saya membiasakan diri mendengarkan levisnya Tuhan. Levis itu kemewahan Tuhan. Ya. Jadi bukan soal Tuhan menang. Persoalannya kita metanoia dulu, kita lihat. Ya. Kenapa? Karena jadi seperti apa yang kita pikir. Kita baca Alkitab udah berminggu-minggu nih, kita lihat. Kalau dia bilang gini, belum tentu. Kita ini dulu aja, kita survei dulu. Akhirnya dia lihat, dia nggak lihat Tuhan, dia lihat raksasa. Dia nggak lihat Tuhan, dia lihat tembok besar. Ya kan? Terus dia bilang, yang nggak enak buntutnya sih, lihat raksasa lihat aja, lihat tembok besar lihat aja. Yang enak kan buntutnya. Tuhan mau membunuh kita, Tuhan mah kejam. Dia mau matiin kita nih sama orang Amalek nih. Yang enak kan di situnya. Yosua Kaleb yang benar cuma tinggal 2. Ya, yang dipengaruhi kena semua 3 juta. Yang benar cuma 2, sama Musa mungkin bertiga. Ya, tidak. Kita tolong habis. Tidak. Tuhan berikan kita tanah yang luar biasa baik. Nah, saudara saya sekarang dengar nih. Saudara saya diberkati berlimpah-limpah. Jangan sampai daging kita bilang ini, enggak lah, gue segini aja udah cukup. Iya bagus sih kalau soal cukup bersyukur. Ya, cuma maksudnya orang bilang, ya kita mah keluarga miskin, nggak mungkin deh. Mungkin ini ngomongannya begitu. Ya, saudara dan saya dengar nih dari tempat ini. Yusuf bukan miskin lagi, udah budak, telanjang di pasar budak. Nggak punya deposito, nggak punya orang tua, nggak punya saudara, nggak punya hak hidup, nggak punya sama sekali. Telanjang, dipamer, dijual.
20 apa 20 duit udah dibeli dari kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya udah tolak dia semua. Bapaknya bilang udah mati usut. Ya, saudara lihat. Seperti itu. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Maka dia menjadi orang yang berhasil. Ya, good sukses. Sukses di segala bidang. Sukses dimanapun dia berada. Simpel ya. Ini Tuhan memberkati. Kalau bahasa Yunani-nya eulogio. Siapa yang dapat mengutuk? Ya, ini ayat-ayatnya bisa bacain dulu ya. Terpujilah Efesus 1 ayat 3 kita udah baca. Kemarin Henry sampaikan ya. Terpujilah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Siapa yang ngomong? Rasul Paulus, Pak. Iya, tapi dia dengar dari mana? Dari Tuhan. Ya, all spiritual blessing in heavenly places in Christ. All, sama-sama katakan all gitu. Ya. Semua gitu aja. Ya, misalnya Pak, spiritual Pak, spiritual. Saudara pikir kalau Tuhan memberkati saudara keuangan apa nggak spiritual itu? Hari ini di kantong saya mungkin cuma 50.000. Tiba-tiba saya keluar dari situ ada yang kasih cek 1 miliar. Saya jadi punya duit 1 miliar. Apa nggak spiritual? Apa nggak mujizat gitu? Ya tapi kan nggak mungkin Pak yang kasih duit kayak gitu. Kan lu yang ngomong nggak mungkin. Betul lu nggak bilang nggak mungkin. Tapi Tuhan mungkin. Amin. Halo amin. Tuhan mungkin nggak? Hah? Mungkin ya Pak ya? Nggak ada yang mustahil. Bahkan saking kesiannya mungkin sama saya, mungkin ya. Dan bilang gini, lu kan lu baca, makanya 2 minggu lalu Tuhan kasih kita roh-roh yang melayani malaikat. Kok saya ketemu di situ? Malaikat datang ini, saya numpangnya di mobil kamu, sok naik. Ini saya Tuhan, titip nih bapak nih, titip nih cek nih. Susah saja apa? Ya tadi itu saya bilang, tapi kan nggak gitu, tapi kan gitu. Ya kan tapi itu yang membuat kita tuh mengatakan nggak mungkin. Gitu. Tadi itu sih masakan betul bayangan saya, tapi saya bilang bisa aja. Orang firman Tuhan juga bilang gitu kan, kalau kamu di rumah ada orang datang, kasih tempat minum, kasih minum, kasih makan, suruh tidur deh. Jangan-jangan kamu melayani malaikat katanya. Ngapain malaikat datang ke rumah saya? Ya masih bawa berkat. Ya ngapain malaikat datang ke rumah Abraham? Ngapain malaikat datang ke rumah mamanya atau orang tuanya Simpson? Supaya dia manul jadi punya anak. Ngapain? Semuanya jadi berkat. Halo? Amin? Ya, ini baru sempat supaya kita gini. Jangan batasi Tuhan. Ya? All spiritual blessing. Ya? Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, according to His riches in glory dalam Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang sama-sama katakan menurut gitu. Kurang keras, menurut. Menurut itu artinya dia bukan kasih kita berkat itu, supply kita bukan dari gitu ya. Dari saya kasih Pak Rudi dari uang tabungan saya misalnya gitu. Kalau saya punya 10 juta, saya kasih 1 juta. Itu dari namanya kan. Tapi kalau according, nikmati kita ya. Kalau according itu gini, Pak saya punya 10 juta Pak. Nah Bapak ambil aja deh. Mau ambil 9 juta, masih cukup, ya kan? 10 juta ambil juga, karena according menurut apa? Menurut kekayaannya, menurut kekayaan dan dalam kemuliaannya. Sip. Ya, jadi dia memenuhi kita seperti itu. Ya, kenapa? Di dalam Kristus. Ya,
Kolose 3:3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ya, di dalam Allah. Your life is hidden, ya, tersembunyi dengan Kristus dalam Tuhan. Jadi semua prasyarat, semua kepemilikan kita, semua yang mewah, luar biasa, yang nggak kebayang deh. Ya, tadi saya sebut berapa kali, satu triliun. Mungkin cuma keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak kebayang nih. Gue mah nggak ada bisa bedain kan, Mel. 100.000 sama 1 triliun ya sama aja lah, ngomong-ngomong doang kan. Ini enggak. Ya, hidupmu tersembunyi dalam Yesus. Wah. Ya. Dia menurut kekayaannya. Ya, dan saudara, otak kita kadang gimana caranya, rest. Ya. Tuhan memberkati Abraham. Siapa yang dapat mengutuk? Abraham, keluar dari saat ini. Mana Tuhan? Gue berikan tanah yang berlimpah sesudah lagi. Janjikan. Ya. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kita mungkin melangkah. Ya. Kita dari nggak percaya kasih karunia, kita udah percaya kalau gua baik, gua kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, baru gua bisa kaya. Itu pun kemungkinannya ya 5% misalnya. Mungkin ya, tapi mungkin kan Mel, mungkin ayo lo kerja keras kan. Saya dipindahkan keluar, dikasih. Ya, kutunjukkan kepada lo. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi dimodalin nih sama Tuhan nih. Keluar ya, nanti jadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat nama masyhur, kau akan menjadi berkat. Semua aku Tuhan yang buat. Ya, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu setiap kaum di muka bumi boleh berkat. Tuhan memberkati Abraham, siapa yang dapat kutuk? Ya. Jadi misalnya gini, Abraham keluar, tua jelek lu. Dia ada orang nih gitu, tua jelek lu. Tiba-tiba yang nunjuk ini tua jelek gitu loh. Abrahamnya tambah ganteng. Aneh nggak? Oke, kepencet. Sama-sama katakan, semua Tuhan. Ya, semua Tuhan. Bangsa yang besar, sama-sama kata bangsa yang besar. Diberkati. Nama masyhur. Nama masyhur ya. Jelas ya. Nama masyhur dong. Kasih tahu kiri kanan. Nama masyhur gitu. Amin. Ya, kalau sama dikun juga masyhur ya. Sorry Pak, sama dikun kalau ketemu. Ya, masyhur juga kan, masyhur yang buruk ya. Itu bukan masyhur, terkenal koruptor misalnya gitu. Nggak dikasih kayak gitu maksud saya cuma itu doang. Ya, karena apa? Karena udah di inilah ya, udah 4 tahun nggak kena. Ya, ada pendeta juga kan. Nah, kaya sih, istrinya penyanyi, ya kan, jemaatnya banyak. Terus masyhur, cuman masyhur ketangkap sama pemerintahnya. Apakah kayak begitu? Ayo. Kita ulang mikir nih, pendeta loh, ulang mikir. Dia dapat berkat atau dapat kutuk ya? Pikir lagi. Jadi make sure dalam kehidupan kita, make sure, ya, menjadi berkat. Sama-sama kata menjadi berkat. Memberkati orang yang memberkati, mengutuk orang yang mengutuk. Ini Tuhan mengutuk orang yang mengutuk, ya, mengutuk orang-orang yang mengutuk Pak. Jadi Pak, kita perjanjian baru Pak, nggak ada kutuk-kutuk lagi. Setuju lah ya. Nanti kita lihat ya di Kejadian 22-nya ya. Waktu dia udah lihat Yesus, waktu dia udah lihat domba yang ini dia sembelih domba, tiba-tiba yang ininya nggak muncul lagi. Ya,
Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah, membuat dia sangat banyak, menduduki kota-kota musuh oleh Abraham, dan setiap kaum di muka bumi yang berkat. Dia cuma bilang gitu. Ya. Tapi at least Abraham ini menjadi garansi waktu dia keluar. Gak ada musuh yang bisa mengata-ngatai dia. Gak ada yang musuh di jalan yang bisa merampok dia, mencegat dia, menganiaya dia. Bahkan dia berjalan. Dia bilang ini, lu bini gue cantik banget ya. Oh, kita masuk Mesir nih. Entah lu bilang lu saudara gue aja. Kamu saudara gue kan? Suku gue kan lo? Iya. Kamu bilang itu, jangan bilang bini gue deh. Gue mati kalau bilang lu bini gue. Sarah bilang ini, ya udahlah, lu tuan gue setuju deh. Diambil sama Firaun, diambil sama saudaranya bini. Firaun kasih apa? Kasih dia harta. Kenapa? Biar dikasih nih adiknya. Misalnya pikir adik. Dia kasih harta benda. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Firaun punya maksud baik, tapi ngambil bini Abraham. Tuhan yang kutuk. Si Firaun dibilang tulah, bilang firman Tuhan bilang. Bayangin. Ini sebenarnya jaminan perlindungan. Ya. Semua dapat berkat oleh Abraham. Semua dapat berkat. Amin. Ya. Saudara, kita udah baca, saya udah ulang-ulang tuh, Galatia 3 ayat 29. Kamu milik Kristus, kamu keturunan Abraham. Kamu milik Kristus, kamu keturunan Abraham. Kamu milik Kristus, kamu keturunan Abraham, dan berhak menerima janji Allah. Sama-sama katakan berhak. Kurang yakin. Saya kalau baru dijanji sama saya, dan saya tahu dia pasti bisa kasih saya 1 triliun, saya ngomongnya bilang ini berat. Benar gak Pak Rudi? Benar gak? Iya dong. Apalagi udah lama nih gak punya duit gitu kan. Kalau udah sebuah dia dengar. Saya gak enak, dia biar nyenengin Pamel. Gak ada urusan saudara ya. Saudara berhak, amin. Saudara, saya berhak karena Kristus. Ya, kalau orang-orang ya kita jujur aja. Bahasa Alkitab tuh bilang gini, apa ya? Enggak take it for granted gitu loh. Itu masalahnya sebenarnya, ini masalah saya juga lah. Masalah kita semua. Cuman at least kita sekarang dengar lah ya dengan baik. Ya at least orang yang bilang ini. Ya tapi sengaja Pak Melki ngomongin firman Tuhan, bukan ngomong yang lain. Ya. Nah, lagi firman, akulah Tuhan yang membawa kau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milik. Jadi waktu dibilang miliki kepemilikan, mesti make sure ya bahwa kita gini, kita memiliki dunia ini. Ya ini udah lebih gede. Ini kita bicara Yesus ya. Kalau bicara kepemilikan tanah perjanjian tuh yang Israel sekarang itu ya, ini kalau bilang gini, kamu memiliki bumi, lebih gede. Makanya saudara, kita ngomong gede, ngomong mewah, ngomong levis, ngomong luar biasa baik, tuh mesti sampai sini gitu maksud saya. Benar-benar, mesti sampai sini. Ya. Kenapa? Yang segini aja udah liar gitu. Benih kuasa madu. 3 juta orang nggak terima. Sekarang saudara bilang, kamu memiliki bumi loh, karena kepercayaan dalam Kristus. Ya, righteousness by faith. Kenapa? Karena seed keturunan Abraham, yaitu Yesus. Ya, itu diberikan bumi ini. Dan saudara terjadi bilang gini di Galatia. Kamu milik Kristus, kamu di dalam Kristus, kamu juga keturunan Abraham. Berhak menerima janji yang sama. Itu memang harus dengar kan? Amin Tuhan, amin. Ya. Lihat lagi lah, nonton lagi nih. Ya, possess their possession. Obadya sampai 17. 2016, sekarang 2016 loh. Dia mempersiapkan good things, yang kita mewarisi apa yang kita harus warisi. Saya berikan.
kita fokusin? Sama ini. Ketidakmungkinan, giant. Ukuran-ukuran giant, atau ukuran giant blessing, atau wondering, tidak percaya. Benar kan? Yeah, mestinya gitu. Amin. Amin. You look at the lofty walls, you look at the strong giant, you look at the great cities, you say we're not able. But you look to Jehovah, you look to God. Lihat Tuhan. With whom nothing is impossible. Nggak ada yang mustahil. Come on, man. That's what once we are well able. Come on, let's segera. Believe me. People of God said what? The land will devour them. Joshua and Caleb say, they are bread, they are our bread. This coming year, your problems come against you, they are your bread. Let's go. Jalan ke negeri yang baru. Kita nggak usah lihat ketidakmustahilan. You by no means occupy the throne. You by no means possess the land. You by no means. Caranya nggak mungkin, katanya nggak You by mungkin. no means enjoy the promises. It depends on you. If it's on God, you will come into the land. It's Kalau like bergantung kita nggak mungkin. God's people Bergantung enter Tuhan. the land and possess their possessions. It is yours. Milik kita. You by the precious blood. Dibeli oleh darah Only Yesus. Son. He gave His life for you. It has Dikasih a name on hidupnya. it. Ada nama kita. With your name on it. Ada nama kita paketnya. Being packaged with your name on it. A protection box with your name on it. All paid for by the blood. Semua udah dibayar oleh darah Let's have Yesus. a different spirit in 2016. Let's have a spirit of faith. Ya. Punya roh iman. Keluar Mesir sangat kaya. Dia tadi cerita tadi dia bohong soal bininya. Ya, tapi Abraham keluar dari Mesir, Kejadian 13, sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Sampai segitunya Tuhan bela. Kalau Tuhan udah ngomong nih, Tuhan make sure saudara saya terima. Ya. Tapi kalau kita ngomong sebaliknya, ini masalahnya tipis sekali saudara. Kita bilang nggak mungkin. Tuhan bilang ini emang nggak mungkin udah. Kita lihat ke diri, nggak mungkin. Kita lihat Tuhan, 100%, 1.000.000, 1.000%. Ya. Abraham was very rich, loaded with cattle, silver and gold. Dia keluar dari Mesir, ya, keluar Mesir. Abraham tuh sangat kaya. Padahal dia udah mestinya palanya putus itu. Tapi ya Tuhan menyertai, nggak bisa. Mesir lu apa-apain anak orang gua. Ya, Bapak mau berikan lagi dan lagi berkat, maka Kejadian 22, maka Abraham memberkati kau berlimpah-limpah, membantu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, keturunan maka beri kota-kota musuhnya. Pada karena setiap kaum di muka bumi, setiap bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, kita udah tahu apa itu mendengarkan firman-Ku. Percaya, believe. Ya. Setelah Abraham melihat Yesus ini, Kejadian 22, dia udah mempersembahkan Ishak tadinya, tapi Tuhan kasih ya domba, apa kambing yang ini gambar apa? Yesus. Dia lihat Yesus di perjalanan. Abraham telah melihat aku, katanya. Dia lihat Yesus, ya, anak domba Allah. Dan dikatakan kita keturunan Abraham, ya, dan Abraham mewarisi bumi, diperluas tuh, sama-sama katakan diperluas. Ya, jadi masalahnya gini, kita nih lihat bener-bener, kita nih baru lihat yang segini udah bilang nggak mungkin, apalagi bumi Pak, bumi. Tapi saya mau lihat ya, orang yang percaya kayak gini, Joseph Prince yang tadi kita lihat ya, percaya ya, bisa loh, lama-lama dipikir seluruh bumi dengar dia ngomong ya, bisa loh. Terus kalau ditanya, hebat lah Joseph Prince, hebat nih. Enggak, aku nggak bisa. Cadel, aku ngomong aja. Gak kok. Semua kasih karunia. Artinya gini, kalau ada contoh ada. Rahasianya siapa? Rahasianya sama kita, sama. Rahasianya Yesus. Ya, keturunan sangat banyak, keturunan menduduki kota-kota musuh, dominion, keturunan menjadi berkat bagi semua bangsa. Dia nggak perlu mengutuk, nggak perlu kita.
Tuhan, tuh ada yang mau kirim GCB itu Tuhan, kutuk aja, habisin Tuhan. Kita udah dengar di sini sampai iblis yang nyuri aja dari kita, yang nyuri nih, yang nyuri. Tuhan bilang gini, kalau gua restorasi, nggak usah lihat dia suruh bayar kan, gue yang bayar. Tuh sampai gitu loh kalau Yesus. Saya yang bayar. Kita nggak perlu kejar tuh, yang mau yang ambil utang gua, yang utang gua, wah dulu gua kaya sekarang mangkrak di orang. Terus kita bilang, wah kita sumpahin deh biar dia nanti bayar ke kita begini atau apa atau apa. Enggak, Tuhan bilang gua yang bayar. Saudara, begitu luar biasanya. Dan ini tuh alatnya cuma satu, ketidakpercayaan. Ya, Ishak memiliki kekayaan Abraham diberkati dari Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Udahlah sampai sini aja dulu. Minggu depan kita selesai. Ya kaya, anaknya kaya, anak-anaknya kaya, kaya semua. Ada apa lagi coba? Jaminan begitu luar biasa. Luar biasa. Ya, anak cucu tidak akan meminta-minta roti. Baru ngerti di sini sekarang. Kenapa? Yesus. Persyaratannya dia tanggung semua. Ya. Jadi waktu kita dengar, kita hilang keraguan. Waktu kita hilang keraguan, kita sama aja buka tangan gini. Welcome, bless me, bless me. Berkati aku Tuhan. Ya coba ngomong sendiri masing-masing sama Tuhan, berkati saya Tuhan. Ngomong yang keras. Berkati saya Tuhan. Susah nggak? Coba susah nggak? Jujur ya. Ya. Kadang-kadang kita mesti disuruh-suruh kan. Karena saya dengar kan, saudara agak sungkan. Bisa nggak di jalan? Bisa nggak di mobil? Berkati saya Tuhan. Dengan keraguan, nggak keraguan sama sekali. Bilang gini. Kalau kita jalan gini, lu berkati, lu nyusahin Tuhan. Enggak sama sekali. Tuhan bilang gini, dari kemarin kan lu minta, gue udah mau kasih lu berkah. Tapi kan syaratnya masih gue mesti minta. Tuhan nama yang dijelin kasih sama kita. Tuhan make sure kita ngerti, ya, bahwa Dia Allah yang memberkati. Tuhan make sure kita ngerti bahwa kita diberkati tanpa kesusahan, tanpa regret, tanpa kesedihan, tanpa penyesalan, tanpa duka, tanpa kerusakan. Make sure ya. Kenapa? Karena memang begitu. Amin. Tuhan berkati saya. Ya, kalau nanti doa berkat terima. Kalau nanti doa berkat diulang-ulang terima aja. Amin. Ayo kita terjemahnya dulu ya. Saudara, kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengubah mindset kita. Ya, pasti mengubah cara pandang kita. Dia mengubah metanoia kan? Berubah cara berpikir. Yes, main keyboard. Keyboard aja ya. Kita nyanyi satu ya. Yesus kau berarti bagiku ya. Dan dia mengubah itu. Dan buat apa? Ya, buat kita itu inline sama berkat Tuhan, ya, karena Dia nggak paksakan. Dan at least kita juga dapat tahu firman. Oh iya, ada ya firman yang tadi kita baca ya. Tuhan akan menyuplai kita segala yang kita perlukan menurut kekayaan. Ya, waktu kita katakan sama Tuhan, at least kita katakan firman Tuhan. Kalau kita berkata firman Tuhan, ya, at least Tuhan bilang gini, tidak akan kebagian sia-sia dong, berikan Tuhan. Misalnya seperti itu.
Etis kita nggak bicara tentang kutuk. Etis kita karena penuh dengan berkat, ya kita bilang Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya seperti Yabes, ya. Diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahnya, tangan menyertai. Ya. Ya tapi kan saya diam aja juga Tuhan juga ngerti lah. Betul. Cuman ya saya nggak mau ngatur gayanya Tuhan. Cuma saya lihat gini, kenapa sih Tuhan bicara tentang healing? Kenapa sih Tuhan bicara tentang amin, ya setuju? Ya, kenapa sih Tuhan bicara tentang apa yang kamu katakan itu yang kamu lakukan? Kenapa komunikasi bersama Tuhan? Ya, dan Tuhan bukan, kita nggak bisa gini, gua gengsi lah sama Tuhan, gua mah apa ya, ada orang miskin udah mau diberkati dari Tuhan, cuma dia gengsi gitu. Saya pernah baca gini, ada pembantu ya, bukan pembantu lah, saya sebutnya staf aja lah ya, staf rumah tangga. Tuhannya beli makanan terus nggak habis gitu ya, ya parwak nggak habis. Bi, ini buat bibi. Terus dia bilang ini, nggak Neng. Mau. Jadi si Neng ini taruh di keranjang sampah Pak, makanan. Ini pedas. Si Neng ini pergi, tanpa sengaja dia lihat gitu. Ternyata yang di keranjang sampah baru diambil. Sama si Mbak, sama si Bibi. Segitu gengsinya kayak manusia tuh. Ya, ada gitu-gitunya lah. Padahal si Bibi nggak perlu bilang, Neng buat saya aja, enggak, dikasih. Saudara, kita nih, aduh, mau gimana ceritanya lagi? Makanya itu yang kita harus dengar. Tuhan tuh kasih kita tuh begitu luar biasa. Ya entah gimana Tuhan tuh bilang, gue udah kasih ya Pak Rudi. Dia bilang, Tuhan saya terima, saya berkati saya. Cuma mau dengar itu aja. Itu aja. Jadi Tuhan tuh apa ya? Enggak, ini mau makan nggak? Mau makan nggak? Ini mau makan nggak? Nggak gitu. Memang nggak begitu. Udah gitu aja. Itu faktanya. Tapi coba cerita lagi. Bagus nggak? Bagus nggak berapa? Oh nggak? Nah itu lu tuh. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Yes Lord. Saya terima Tuhan. Kaya. Ada ya? Ya, jadi bukannya enggak, gua tutup mulut aja sama Tuhan, tutup. Enggak. Yesus, Kau berarti bagiku. Luar biasa saudara. Waktu kita katakan Yesus segalanya, dia bukan marah, tetapi dia bilang, ya memang aku segalanya bagi kamu. Kalau Yesus Kristus segala-galanya bagi kita, segala apa yang kita butuhkan kita temukan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, itu seperti mentega di tengah terik matahari.
meleleh hilang. Dan dia bukan hanya berjanji dan tinggal berjanji, asal ngomong dan tidak punya apa-apa. Enggak, saudara. Jadi dia yang berfirman begini, aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes bilang, gak ada segala sesuatu yang aku punya sekarang, gak ada yang gak dalam pemberian. Yang gak ada yang gak aku terima. Semuanya aku terima. Semua ya semua. Gak ada sedikit pun yang kita punya sekarang, yang kita miliki atau yang kita apapun namanya, yang gak dari Tuhan. Dan Tuhan gak cukup memberikan yang sedikit itu, dan memberikan tubuhnya. Jadi kita akan roti kita katakan. Setelah keselamatan, Tuhan bilang kesehatan nomor 1. Dan memberikan kepada kita tubuhnya. Tubuhnya gak ada sakit, gak ada penyakit, gak ada kutuk, nggak ada virus atau bakteri yang jahat, nggak ada kecelakaan, nggak ada wabah, nggak ada malapetaka. Semuanya baik. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan supaya kita penuh. Dia yang dihancurkan, dicambuk, disiksa supaya kita sehat. Forever young, forever healthy, forever strength, bahkan good looking. Tuhan tubuhnya dipecah-pecahkan supaya kita hidup, supaya kita sehat, supaya kita kuat, mudah segar. Ini roti hidup, Zoe life, tubuh Kristus, hidup Kristus, daging Kristus, roti malaikat, roti pahlawan, bread of the champion. Kita makan, kita terima persekutuan kita dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini senantiasa sehat, senantiasa kuat, senantiasa muda, dan elok. Terima kasih Tuhan. Cawan ini cawan perjanjian baru diteraikan darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Itu firman Tuhan. Segala dosa kita diampuni. Cawan ini teramal darah Yesus dicurahkan buat kita untuk beli semua paket kepemilikan kita. Overpayment dibayar, tersedia atas nama kita semua. Dan kita waktu Tuhan bilang, miliki kepemilikanmu, Tuhan berkata gini, ambil segera, sekarang, ambil, terima saja. Tuhan terima kasih. Kami mengangkat cawan ini, cawan perjanjian baru terkait darah Yesus. Kami ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami memiliki semua kebenaran Tuhan. Kami kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang diberkati sebagai orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kita minta. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar, memiliki kepemilikan saya. Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Perluas daerah saya. Tanganmu sendiri yang menyertai saya. Tidak ada kesakitan menimpa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kesakitan, kerugian, tidak ada kesedihan, sorrow, atau penyesalan. Saudara, kita angkat dua tangan kita, berkati bangsa kita Tuhan. Kami berkati bangsa kami minta kemurahan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami berita kemurahan Tuhan bagi Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Para gubernur, wali kota, bupati, kami berdoa untuk aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Berkati keamanan, kesejahteraan atas bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini ada kesejahteraan kami. Engkau di pusat, engkau di center dari bangsa ini, center kota Bandung. Tuhan terima kasih, berkati juga pemilik gedung ini, semua staf karyawan, berkati Tuhan, berkati orang-orang yang melayani hari ini, dan berkati anak-anakmu di tempat ini berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak, dan kami angkat dua tangan kami, hati kami melekat dan hati Bapak kami, sumber segala berkat Bapak yang kami dengar
hanya memberkati dan memberkati. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Abraham. Diberkati Abraham dan keturunannya berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak, menduduki kota-kota musuh, dan ada Abraham dan keturunannya setiap kaum di muka bumi boleh berkat. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Imam Harun dan keturunannya memberkati. Kita punya Imam Mat Rajani, kita mempunyai Imam Yesus Kristus yang lebih, dan dia memberkati dan melindungi saudara. Tuhan firmankan, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Aman, sejahtera, aman sekali, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Disinari dengan wajahnya, saudara, disinari, terang jalan hidup saudara, terang wajah saudara, terang kehidupan saudara, keluarga saudara, semua terang. Diberkati dan disinari dengan wajahnya. Berikan saudara kasih karunia. Kasih karunia bukan barang yang ditahan oleh Tuhan, tetapi yang dilimpahkan dari kasih dan dikasih Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara. Saudara diperhatikan, saudara dagang, saudara berjualan, saudara keluar, naik pesawat, naik mobil, jalan kaki, dimanapun saudara berada, di mobil dimanapun, saudara, mata Tuhan melihat saudara, menjaga saudara dan saya. Tuhan mengarahkan wajah kepada saudara semua, memberikan saudara shalom, peace. Dia memberikan shalom dimanapun saudara, peace, damai sejahtera, aman yang tidak beradu dia berikan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan penghiburan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan terima katakan amin, amin, haleluya.